Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba mewakili divisi biotek. Ini barangkali ada yang kenal nomor 4 di sebelah kiri Anda, yang tengah, yang belakang. Itu bukan penampakan ya. Beliau sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, tapi pas terakhir beliau sempat mengikuti kegiatan apa namanya konsolidasi divisi yang dihadiri oleh Pak almarhum Sugianta ya, dulu Ketua Departemen eh, Agronomi dan Hortikultura. Kami dari Divisi Bioteknologi Tanaman Departemen AGH merupakan salah satu dari 5 divisi yang mendukung departemen ya, sehingga kita ingin juga menyampaikan profil dan dosen yang bergabung di dalam divisi ini. Ya, jadi untuk tugas pokok dan fungsinya itu kami diberi tugas mengembangkan teknologi dan juga ilmu sebetulnya, ilmu dan teknologi dalam penyediaan bahan bahan tanam unggul melalui pendekatan seluler dan molekuler. Jadi perbedaan dari uh, 5 divisi tadi dengan divisi biotek itu adalah kita menggunakan pendekatan di level seluler dan juga di level molekuler untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh Departemen Agronomi dan kemudian menggunakan penerapan bioteknologi modern untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, ya ini tadi ya, apa namanya itu, tupoksinya. Kemudian untuk informasi aja, termasuk salah satu divisi yang paling aktif di level Fakultas Pertanian ya. Dihitung dari penelitian skematik yang didapatkan oleh divisi, maka di sebelah paling kiri Anda itu adalah posisi dari divisi biotek, yang mana setiap dosen dari divisi biotek itu sangat aktif sekali di dalam proses mencari pendanaan untuk mendukung penelitian dan ujung-ujungnya nanti itu biasanya disalurkan kepada penelitian skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa di Departemen AGH. Untuk staf dosennya ada 12 orang, yang 10 orang aktif, yang 11 orang aktif, yang 1 orang tidak aktif karena sedang sakit. Jadi kami di divisi ada 11 orang, 1 orang sedang studi lanjut di Korea, sehingga tinggal 10 orang yang masih menunggu di Departemen AGH. 6 dari 10 yang tinggal tadi sudah guru besar, dan 10 orang dari 12 itu sudah doktor, yang 2 orang tadi, 1 orang sedang mengambil studi lanjut. Untuk guru besarnya termasuk saya, Pak Bambang Sabto, kemudian Pak Agus Purwito, Pak Darda, Ibu Dewi Sukma, dan Pak Awang yang paling muda, bekerja dengan bioteknologi di level molekuler maupun seluler masing-masing ya. Kemudian yang sudah bergelar doktor atau belum guru besar tapi sudah S3 dan sudah atau sedang S3 itu Ibu Made Armini, Dini Dinarti, Mega Yani, Ibu Sinto, Ibu Sandra ini yang sedang studi S3. Kemudian Ibu Andri yang sampai saat ini belum aktif di kegiatan akademik. Nah, untuk mengenalkan ke Anda aja, ini yang kita maksud dengan bioteknologi modern, itu mulai dari kultur jaringan sampai dengan yang saat ini berkembang di luar sana adalah yang kita kenal dengan rekayasa genetika dan genome editing. Maka semua aspek yang ada di antara kultur jaringan sampai dengan genome editing ini adalah wilayah bagi kegiatan penelitian maupun pengajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di divisi bioteknologi tanaman. Nah, kemudian yang kita lakukan dalam kegiatan penelitian
yaitu kita mencoba mengembangkan metode untuk mendukung penerapan bioteknologi di tingkat seluler, eh, kemudian di tingkat molekuler, dan juga pada saatnya nanti tentu dilakukan di tingkat whole plant level atau di tanaman di lapangan ya. Kemudian kalau Anda ingin melihat lebih lanjut mungkin bisa melihat link di website Departemen Agronomi yang mana di sana ada divisi biotek. Saya kurang tahu apakah sudah terupdate atau belum, tapi informasi sebagian ada di website departemen. Tinggal diklik saja divisi bioteknologi tanaman. Kemudian gambaran lengkap dari penelitian yang dilakukan oleh divisi mencakup beberapa hal. Yang pertama tentu berkaitan dengan biologi seluler, ya itu yang akan diampu oleh beberapa dosen kita yang bekerja di level seluler. Kemudian juga bekerja di molekuler, itu untuk dosen-dosen yang memang penelitiannya di level molekuler. Serta kita juga mulai mengadopsi ya perkembangan di bidang omics teknologi baik di tingkat genom, RNA, transkriptom, dan berbagai macam omics yang lain yang sekarang sedang berkembang dan bisa membantu kita di dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi di tengah ini adalah apa yang kita harapkan. Tentu kita menggunakan pendekatan seluler, molekuler, dan omics tadi, ujung-ujungnya kalau bisa nanti mendorong kepada terciptanya varietas baru. Kemudian juga tentu memerlukan bahan dasar, ini adalah pengelolaan plasma nutfahnya, dan kemudian juga proses pemeliharaan tanamannya. Jadi ketiga sisi yang kita kembangkan tadi menuju kepada pengelolaan plasma nutfah, membantu pemeliharaan dan juga menjadi mendukung ke arah varietas baru. Nah, ini saya katakan bahwa saat ini bukan lagi hanya sebagai alat saja, tetapi juga sudah menjadi partner yang memang perlu kita manfaatkan. Ya, yang pertama biotek itu mulai dari kultur jaringan, karena kalau kita sudah punya elit kultivar yang hanya 1-2 pohon, maka Anda perlu memperbanyak supaya bisa dijual atau disebarkan. Maka salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah dengan teknik kultur jaringan agar nanti bisa dipakai untuk menghasilkan bahan tanam yang lebih banyak dalam waktu yang cepat. Kemudian juga dengan kultur jaringan kita bisa menginduksi keragaman baru ya, dan kemudian juga melakukan seleksi pada tingkat sel untuk mendapatkan plasma nutfah yang mempunyai sifat yang diinginkan. Kemudian untuk aspek yang lain bisa bekerja dengan pemuliaan di level haploid, yang mana kalau Anda mengenal tanaman 2N2X, maka tanaman haploid adalah yang N sama dengan X, ya. Sehingga kalau Anda di level diploid itu ada istilah dominan resesif, sehingga yang resesif itu tidak pernah nampak fenotipiknya. Maka di level haploid ini kita bisa melihat semua keragaman fenotipik yang ada meskipun dia dikendalikan oleh sifat yang resesif. Karena apa? Karena tadi dia hanya N sama dengan X, sehingga apapun alel yang ada di sana, mau resesif atau yang dominan, itu akan bisa muncul fenotipiknya. Sehingga penggunaan pendekatan haploid ini menjadi salah satu hal yang sangat membantu kita untuk mempelajari sifat-sifat yang kebetulan dikendalikan oleh faktor genetik yang resesif tadi itu. Tentu nanti dalam pemanfaatannya kita bisa mengembalikan sebagai diploid lagi dengan melakukan kromosom doubling dan kemudian kita evaluasi daya hasil atau yang lain. Untuk yang ketiga, fusi protoplas, tentu kita juga kaitan dengan tadi
haploid, kemudian dikembalikan menjadi diploid lagi atau diploid menjadi tetraploid, maka penggunaan fusi protoplas itu mengatasi permasalahan-permasalahan kalau terjadi inkompatibilitas di dalam proses hibridisasi secara seksual. Jadi kalau hibridisasi secara seksual kita perlu memindahkan polen ke dalam kepala putik dan kemudian terjadi persilangan. Nah, tapi kalau proses itu terjadi hambatan, maka kita bisa memanfaatkan fusi protoplas untuk mendapatkan hibrida, tetapi tidak melalui persilangan gamet tadi itu. Nah, ini tentu juga akan membantu mengembangkan plasma nutfah baru yang barangkali diperlukan untuk proses pemulihan tanaman. Sorry. Ya, yang berikutnya tentu Anda sudah kenal dengan istilah rekayasa genetika, di mana salah satu nilai positif dari rekayasa genetika adalah membuat yang saya sebut sebagai unavailable gene pool itu menjadi available. Seperti Anda tahu bahwa proses modifikasi genetik melalui hibridisasi seksual itu membatasi proses atau sumber gennya itu hanya pada spesies intraspesies saja. Jadi kalau Anda bekerja dengan hibridisasi seksual, tapi mengharapkan sumber gennya itu bukan dari spesies yang sama, maka Anda akan mengalami kendala yang kita sebut sebagai sexual barrier. Nah, jadi Anda nggak bisa membuat persilangan antara padi dengan pepaya dengan harapan butir padinya itu sebesar buah pepaya. Nggak bisa, karena adanya sexual barrier tadi itu. Nah, jadi hibridisasi mengalami tadi, sehingga yang bisa ditampilkan hanya apa yang bisa ditransfer antar spesies saja. Kalau kita sudah keluar di bagian yang kuning, antar spesies, ini kita sudah menghadapi masalah sexual barrier tadi, karena hasil silangannya menjadi tidak fertil, ya, jadi dia menjadi steril. Kemudian juga kadang-kadang persilangan pun tidak bisa dilakukan. Maka dalam hal itu kita terbatas penggunaan yang interspesifiknya, apalagi kalau sudah genusnya beda, sudah lebih tinggi dari genus, ya, itu menjadi tidak bisa dijadikan sebagai sumber gen dalam pemilihan. Maka saya katakan kalau sudah yang di bagian merah ini genus atau lebih tinggi, maka itu adalah unavailable gene pool. Walaupun ada sifat resisten, walaupun ada sifat toleransi kekeringan, tapi kalau dia di luar spesies yang sama, maka tidak bisa dimanfaatkan untuk pemulihan tanaman. Nah, dengan menggunakan rekayasa genetika, maka semua barrier tadi itu bisa diatasi, sehingga kita di dalam prosesnya tidak lagi dibatasi pada intraspesies, tapi juga bisa menggunakan intergenerik ataupun apa namanya itu, bahkan di luar tanaman pun bisa dijadikan sumber genetik untuk melakukan perbaikan tanaman menggunakan rekayasa genetika tadi. Jadi kita mempunyai potensi yang lebih luas untuk melakukan tersebut. Nah, yang paling akhir itu adalah teknologi genomik dan sebagainya, yang mana itu juga bisa membantu kita memahami lebih lanjut tentang bagaimana sebetulnya tanaman itu mengatur fisik yang ada di dalam tanaman itu, baik dari sisi hasilnya, dari sisi fenotipik yang lain. Nah, itu dengan menggunakan pemahaman di level genomik, maka kita bisa memprediksi untuk mendapatkan informasi fenotipik dari tanamannya. Demikian juga dengan pendekatan omik yang lain, itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih presisi tentang apa yang terjadi pada tanaman tersebut, sehingga membantu kita untuk mendapatkan atau mengembangkan pendekatan-pendekatan tertentu di dalam usaha kita untuk melakukan perbaikan pada tanamannya.
Dan yang terbaru adalah genome editing. Jadi kita tidak hanya melakukan pemuliaan dalam arti kita menggabungkan pada kromosom level, tetapi kita juga bisa melakukan pendekatan yang kita sebut sebagai editing dari genes target yang kita inginkan, dan kemudian itu bisa kita lakukan pengubahan informasi genetik yang ada pada genom, dan kemudian harapannya tentu menyebabkan sifat tertentu yang lebih baik itu bisa kita dapatkan. Nah, terkait dengan topik skripsi dari mahasiswa, ini yang kami tawarkan kepada Anda, itu adalah sebetulnya kita, artinya begini, mahasiswa yang bekerja dan mengambil skripsi mahasiswa S1 atau mengambil tesis mahasiswa S2 dan disertasi di divisi biotek itu, kita tawarkan untuk mempunyai competitive advantage ya, melalui penguasaan teknik lab dan keterampilan di bidang biotek. Jadi salah satu hal yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang penelitiannya itu di bidang bioteknologi tanaman itu adalah dia punya competitive advantage ini, karena yang lain mungkin tidak akan bisa menguasai teknik-teknik yang diperlukan untuk bekerja di dalam biotek, ya kan? Tapi Anda bisa bekerja di bidang yang lain, gitu kan? Jadi Anda punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh mahasiswa lain ketika Anda bergabung dan mengambil skripsi di divisi bioteknologi tanaman. Dan kemudian mengusahakan penyelesaian skripsinya 6-12 bulan, tentu ini tergantung pada topik dan Anda. Kita berusaha pokoknya 6 bulan harus selesai walaupun Anda bekerja di bioteknologi tanaman. Tentu ini yang nanti akan kita atur bagaimana panjang, lebar, dan dalamnya, kan gitu. Jadi kedalamannya tentu kalau untuk S1 tidak sedalam kalau untuk S2 atau S3 gitu ya, walaupun bekerja di aspek bioteknologi tanaman. Jadi kita akan memastikan bahwa mahasiswa S1 yang mengambil skripsi di bidang biotek tanaman itu nanti akan kita berikan topik yang sekiranya bisa diselesaikan kurang dari 6 bulan. Ya, walaupun topiknya tentu tetap tidak keluar dari biotek tanaman gitu ya. Dan kemudian topiknya bisa di level seluler, ya, mulai dari kultur jaringan, sel, protoplas dan segala macam. Bahkan juga hingga molekuler, artinya kita bekerja dengan marker DNA, bekerja dengan marker protein, bekerja dengan marker RNA dan sebagainya. Itu kita akan bisa lakukan yang mana bisa dikerjakan 6 bulan, tidak kemudian memerlukan tahunan untuk bisa menyelesaikannya. Itu yang akan kita serahkan bagi Anda untuk menjadi topik skripsinya. Nah, kembali tadi saya katakan ini tentu aspek totalnya adalah bisa dari sisi omiknya, bisa dari sisi molekulernya, bisa juga dari sisi seluler. Prinsip-prinsip dalam divisi biotek itu kalau mahasiswa S1 akan bergabung, kita pastikan bahwa Anda akan bekerja di bawah supervisi langsung dari dosen anggota divisi. Jadi kita akan memastikan nanti siapapun yang bergabung dan divisi biotek itu ada dosen divisi yang memang diserahkan atau diminta untuk membantu Anda di dalam menyelesaikan studi S1-nya. Kemudian tergantung pada topik dan dosen pembimbingnya, skripsi ini akan menjadi bisa artinya bisa saja menjadi bagian dari kegiatan penelitian dosen yang dibiayai dengan proyek penelitian tertentu. Tadi saya katakan dosen di divisi itu sangat aktif di dalam mencari pendanaan penelitian dan Anda bisa bergabung di dalam kegiatan penelitian itu dan biasanya nanti akan ada bantuan bahan-bahan penelitian yang bisa digunakan oleh Anda ketika Anda mengambil skripsi dengan proyek yang berkaitan dengan dosen tersebut ya. Kemudian satu hal lagi yang juga kita dorong adalah mempublikasikan hasil skripsinya itu di jurnal yang bereputasi. Nah, ini yang kadang-kadang
kita mempunyai nilai tambah yang diberikan kepada mahasiswa karena ternyata ada di antara mahasiswa itu yang memang sejak awal nanti kalau udah lulus pengen bekerja di R&D, Research and Development. Nah, kalau Anda mempunyai skripsi yang sudah dipublikasikan, itu biasanya akan mempunyai nilai tambah dibandingkan kalau Anda tidak mengerjakan apa namanya itu, tidak menindaklanjuti dengan bentuk publikasi tadi. Dan juga ketika Anda mempunyai skripsi di bidang biotek, maka ketika Anda mengajukan diri sebagai calon yang bekerja di lab atau lembaga penelitian, itu biasanya juga Anda akan mempunyai nilai tambah yang lebih daripada yang tidak bekerja di biotek tanaman. Hasil-hasil penelitiannya juga nanti mungkin bisa Anda lihat di website departemen atau bisa juga menghubungi anggota divisi langsung yang nanti informasinya saya share lebih lanjut. Itu sedikit yang menyangkut biodata dosen. Ini bio saya bisa dilihat di beberapa link yang nanti bisa ditindaklanjuti. Slide ini ada di departemen, nanti bisa diminta. Kemudian Pak Bambang Sabto Purwoko ini juga banyak bekerja dengan tanaman padi dan teknologi haploid yang tadi saya sampaikan itu pengampu atau peneliti yang bekerja dengan itu adalah Pak Bambang Sabto Purwoko. Kalau yang saya tadi, saya banyak bekerja dengan tanaman perkebunan. Jadi bagi Anda yang mau mengambil skripsi yang berkaitan dengan tanaman perkebunan, bisa kakao, kopi, sawit, ataupun tanaman perkebunan yang lain. Dengan berbagai aspek penelitian itu bisa berhubungan dengan saya ya. Walaupun saya sebetulnya bekerja di biotek, tetapi karena biotek itu juga perlu memahami kondisi di lapangan, maka sebelum kita bekerja dengan biotek, kita melibatkan juga mahasiswa S1 untuk bekerja di lapangan, supaya nanti bisa membawa masalah ke lab dan kita atasi. Bisa kita atasi dengan pendekatan biotek. Kalau Pak Bambang ini banyak bekerja dengan teknologi haploid pada beberapa tanaman dan terutama pada padi. Ya, beliau banyak sekali penelitian padi yang menggunakan teknologi haploid. Ini beberapa penelitian beliau yang sedang berjalan, sehingga kalau Anda tertarik bisa kontak beliau dan kemudian menanyakan apakah ada topik skripsi yang bisa digunakan untuk tugas akhir Anda. Secara spesifik beliau menawarkan bagi Anda yang S1 ini bisa dijadikan antara lain untuk apa namanya itu penelitian skripsi Anda. Ya, jadi topik-topiknya banyak sehingga Anda bisa memilih di antara yang ditawarkan beliau tersebut. Yang ketiga Pak Agus Purwito ini juga merupakan anggota divisi biotek yang bekerja dengan tanaman kentang, jeruk dan beberapa buah-buahan yang lain. Beliau mempunyai fokus penelitian berkaitan dengan pemeliharaan non konvensional, ya, terutama rekayasa seluler dan perbanyakan tanaman untuk tanaman-tanaman hortikultura. Tapi selama beberapa tahun beliau menekuni kentang, jeruk terutama ya, yang banyak dilakukan penelitiannya oleh beliau dengan mahasiswa S1, S2 dan S3. Kemudian menggunakan pendekatan fusi protoplas, itu adalah bidang keahlian yang beliau kembangkan. Dan kemudian juga menggunakan pendekatan seluler untuk perbanyakan in vitro dari tanaman sayuran dan tanaman hias yang lain. Yang berikutnya Ibu Dini Dinarti, ini saya tidak urutkan dengan nama-nama tadi, tapi sesuai dengan yang diberikan ke saya bahan presentasinya. Jadi Ibu Dini Dinarti ini bekerja di level seluler juga, kemudian banyak bekerja dengan kultur jaringan untuk mengeliminasi kontaminasi penyakit yang
secara sistemik, misalnya penyakit virus atau pun yang lain pada tanaman bawang, pada tanaman kopi, kakao dan sebagainya ya, yang nanti bisa Anda kerjakan. Banyak bekerja dengan mahasiswa S1 untuk perbanyakan tanaman obat-obatan. Ya, jadi kalau Anda tertarik dengan tanaman obat-obatan, mungkin bisa bergabung dengan Ibu Dini di Divisi Biotek. Juga kultur jaringan beberapa tanaman perkebunan, beliau juga banyak bekerja di situ, sehingga kalau Anda tertarik dengan kultur jaringan tanaman perkebunan, bisa juga bergabung dan divisi biotek, salah satunya dengan Ibu Dini Dinarti. Ini yang secara spesifik ditawarkan kepada mahasiswa S1 untuk melakukan regenerasi tanaman kapulaga. Ini adalah salah satu tanaman obat dan rempah. Kemudian polyploidy, tanaman vanili. Vanili adalah juga tanaman industri ya berarti ya, yang diambil untuk aroma. Kemudian tanaman hias alocasia, ini juga untuk tujuan perbanyakan vegetatif bisa ditawarkan kepada mahasiswa S1 untuk skripsi Anda. Yang berikutnya Pak Darda Effendi, ini salah satu guru besar di divisi biotek. Ini kontaknya ada di dalam slide, nanti bisa Anda cek di departemen untuk mengambil PPT-nya tadi dan bisa menghubungi yang bersangkutan. Kemudian untuk fokus penelitiannya berkaitan dengan kultur jaringan konservasi in vitro, jadi Anda perlu menyimpan bahan tanaman dalam waktu yang cukup lama, maka salah satu alternatifnya adalah menggunakan konservasi in vitro. Dan beliau adalah salah satu peneliti yang bekerja dengan konservasi in vitro. Marker molekuler dan rekayasa genetika juga menjadi aspek penelitian yang beliau kerjakan. Untuk komoditasnya bisa difokuskan pada komoditas tanaman hortikultura, tapi juga membuka kemungkinan lain kalau memang mahasiswa tertarik dengan aspek-aspek penelitian tadi, tapi komoditasnya mungkin di luar yang beliau kerjakan. Dan juga Pak Darda bekerja juga dengan yang di luar biotek, terutama berkaitan dengan pasca panen, pembiakan vegetatif secara konvensional, dan juga produksi metabolik sekunder. Yang berikutnya Ibu Dewi Sukma, ini juga salah satu guru besar di divisi kita. Ini banyak bekerja dengan tanaman hias secara umum, tapi dalam beberapa waktu terakhir itu banyak memfokuskan pada tanaman anggrek Phalaenopsis ataupun juga anggrek yang lain. Dan secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir bekerja untuk mengatasi masalah penyakit busuk lunak pada tanaman anggrek Phalaenopsis. Ya, ini salah satu masalah yang kita di daerah tropis itu menghadapi permasalahan tentang penyakit busuk lunak ini. Nah, jadi dia mencoba mengembangkan berbagai pendekatan untuk bisa memperoleh ketahanan terhadap penyakit tersebut. Nah, ini hasil-hasil yang beliau sudah dapatkan dan topik yang barangkali sedang dikerjakan oleh beliau, mulai dari karakterisasi pertumbuhan dan perkembangan, breeding, biotek, resistant mechanism, perbanyakan in vitro dan sebagainya, beberapa tanaman yang sudah di list di sana. Berikutnya Ibu Sinto, ini yang generasi yang lebih muda dari kami. Ibu Sinto, kontak person dan beberapa catatan yang dipunyai beliau itu ada dalam slide, nanti bisa dibaca dan bisa dikontak sendiri. Yang penting untuk disampaikan adalah beliau bekerja dengan tanaman pangan yang disebut sebagai foxtail millet atau kalau orang Jawa bilang itu sebagai otek atau makanan burung itu ya. Nah, tetapi ternyata bahwa foxtail millet ini secara kesehatan itu banyak mempunyai nilai positifnya, sehingga beliau mengkonsentrasikan penelitian-penelitian beberapa tahun terakhir ini pada foxtail millet
ya untuk tujuan mengembangkan produk tanaman ini sebagai pangan fungsional. Ya. Jadi beliau sudah banyak mencatatkan perkembangan penelitian yang berkaitan dengan tanaman tersebut, khusus untuk mahasiswa S1 dan S2 atau yang ingin melanjutkan S1 ke S2 karena ada program yang namanya sinergi. Jadi beliau banyak membantu mahasiswa S1 di departemen kita itu untuk melakukan studi yang berkelanjutan dari S1-nya belum selesai tapi sudah langsung mengambil S2 sehingga begitu semester 8 selesai nanti satu tahun kemudian sudah bisa melanjutkan ke S2-nya dan ketika lulus dalam waktu 8 tahun itu bisa menyelesaikan sekaligus S1 dan S2-nya ya. Nah, ini beberapa topik yang beliau sampaikan terkait dengan S1 undergraduate student bekerja dengan pengembangan marker, kemudian untuk genetic diversity dan beberapa tujuan yang lain. Kemudian kalau dilanjutkan ke program sinergi tadi, S2-nya nanti bisa juga menyambungkan penelitian S1 tadi menjadi tesis untuk program magister. Bu Sinto termasuk yang sangat aktif dalam koneksi dengan universitas di luar negeri, terutama Jepang dan beberapa negara di Eropa. Jadi kalau Anda ingin dalam proses studi S1, S2 Anda melalui sinergi itu Anda ingin mempunyai koneksi dengan universitas di luar Indonesia, barangkali Ibu Sinto adalah salah satu pilihan yang bisa Anda gunakan karena network beliau sangat banyak dan kemungkinan untuk bisa Anda menyelesaikan bagian dari tesis atau skripsi Anda di luar negeri itu menjadi sangat besar. Untuk itu kita invite Anda ke Divisi Biotek supaya nanti bisa bergabung dengan Ibu Sinto dan kemudian bisa memperoleh pengalaman di luar negeri. Yang berikutnya Pak Awang Mahirijaya, ini juga generasi muda kita, sangat kekinian. Kemudian penelitian kompetitif beliau sangat banyak, jadi salah satu yang terproduktif saya rasa di divisi kami. Pak Awang Mahirijaya, nah ini beberapa capaian yang beliau sudah dapatkan walaupun dalam usia yang relatif masih muda. Kemudian ini topik yang sedang dikerjakan dan juga direncanakan yang barangkali Anda bisa menggunakan bagian dari topik itu untuk melakukan skripsi S1-nya ya atau juga melakukan program sinergi. Yang terakhir saya rasa Ibu Megayani Sri Rahayu. Ini juga divisi biotek yang bekerja di seluler dan molekuler untuk tanaman hortikultura dan perkebunan. Ini yang ditawarkan untuk penelitian skripsi mahasiswa, yaitu bisa berkaitan dengan tanaman hias atau tanaman buah yang masuk di dalam hortikultura ya. Dan saya rasa itu yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.